Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita sampai di bulan suci Ramadan, sekiranya kita tahu apa itu tamu agung tersebut. Banyak pahala yang kita dapatkan di dalam kita menjalankan bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan sebelum kita menjalankan puasa, kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Man, barang siapa fariha yang senang, bergembira, bersukacita akan datangnya. Man fariha bidukhuli, dengan masuknya Ramadan, bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah haramkan jasadahu, jasadnya orang yang senang tadi, 'alan niran, dari api neraka. Ini belum puasa, Pak. Kita belum menjalankan puasanya, baru senengnya aja kita menyambut bulan suci Ramadan, kita sudah dijauhkan, dihindarkan dari api, diharamkan bahasanya malah itu. Berarti kalau ada sesuatu hal kita belum sampai kepada hal itu, tapi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, berarti hal itu luar biasa. Makanya beruntung kita umatnya Rasulullah yang bisa masuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Ada 3 hal kan yang kita sampaikan. Ada orang yang beruntung karena kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang rugi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Siapa orang yang rugi? Orang yang biasa-biasa saja dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sama baik, jadi nggak ada rasanya. Ini adalah orang-orang yang merugi, Pak, sangat merugi. Orang-orang datangnya bulan suci malah biasa, nggak ada rasa, jadi biasa aja, masya Allah. Padahal kita disenengnya saja Allah jaminkan kita dijauhkan dari api neraka. Tapi ada lagi 3 orang, ada yang ketiga ini orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Adalah orang yang datangnya bulan suci Ramadan benci dengan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Ramadan lagi, capek deh, udah kerja lagi, bagaimana ini? Jadi ngeluh hatinya. Ini adalah orang yang celaka. Makanya kita harus masuk kepada orang yang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kita adalah yang fariha, kita adalah orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya orang tua kita dulu nggak ngaji, Pak. Orang tua kita nggak bisa baca Quran. Orang-orang tua kita nggak bisa ngaji kitab, tapi melakukan ilmunya. Jadi sebelum masuk Ramadan senang bergembira, bagi-bagi makanan. Ada di kita itu adat ya maksudnya, tapi itu Islami sebenarnya. Mewujudkan rasa senang sukacitanya tuh bagi-bagi makanan, semua tetangga, saudara dimanapun dianterin makanan. Itu saking senangnya datangnya bulan suci Ramadan dengan sedekah yang luar biasa. Mungkin bahasanya nggak ngerti dalilnya. Lah kita kadang-kadang paham dalil tapi nggak pernah mengamalkan ilmunya. Orang tua kita mah langsung ngamalin, Pak. Dalilnya nggak ngerti. Kan begitu. Masya Allah, itu menunjukkan rasa yang luar biasa, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena hanya bergembira saja ya kita merasakan yang luar biasa. Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabu samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Idza dakhala, jika datang bulan Ramadan, futihat, maka akan dibuka apanya? Abwabu, pintu as-samai, langit. Ini bulan-bulan yang hanya dibukanya pintu langit di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan, Pak. Kadang-kadang kita melewatkan. Kadang-kadang kita juga hanya mencari sesuatu itu di ujung-ujung Ramadan, padahal masuk ke bulan suci Ramadan. Idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan suci Ramadan, maka futihat abwabus samai, akan dibukakan pintu langit. Itu langsung, Pak, dibuka tuh Ramadan masuk tuh. Wa huliqat abwabu jahannam, dan juga Allah akan mengunci
Ghuliqat, mengunci pintu neraka jahanam. Wasulsilat asyayatin, dan juga mengikat atau membelenggu syaitan. Ini kesempatan Pak sebenarnya. Makanya nanti kalau bulan suci Ramadan nggak ada alasan Pak nanti. Jadi jangan jadi kambing hitam setan Pak. Nanti udah dijelasin di sini, dibelenggu nih setan nih. Setannya udah dibelenggu, nerakanya ditutup, pintu langit dibuka. Jangan sampai nanti kita bulan suci Ramadan kita ngambing hitamin setan, padahal kitanya sendiri yang mau buka puasa. Kitanya sendiri yang nggak mau puasa, nyalain setan. Godaannya berat. Padahal setannya udah dibelenggu. Karena yang nanti masuk ke bulan suci Ramadan itu nanti nafsu Pak, nafsu kita. Jadi selama 11 bulan nafsu kita condongnya kemana itu nanti. Nanti terbukti nanti di bulan suci Ramadan. Karena kalau puasa itu sebenarnya hanya niatnya Pak yang harus diutamakan. Karena kalau tanpa niat apa aja jadi alasan. Kerjaan jadi alasan, capek jadi alasan, nggak sahur jadi alasan. Apa aja bisa jadi alasan. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada hatinya ingin beribadah kepada Allah. Tapi kalau hati kita yakin kepada Allah dan kita tahu pahala di dalam bulan suci Ramadan, tentunya semuanya tidak jadi alasan, kan begitu. Kesiangan ya biasa saja, kerja biasa saja, walaupun ya pulang-pulang itu lemesnya kayak apa lah. Walaupun pas begitu buka satu teko air teh habis kan. Tapi karena kita emang pengen ibadah dipaksain. Tapi kalau kita nggak ada iman, semuanya hilang Pak. Hanya gara-gara lewat warung baunya masakan udah langsung buka Pak itu. Nah, namanya juga nggak ada niat. Makanya kita harus punya niat awal dan kita harus tahu ilmunya, harus tahu pahalanya. Karena apa? Berpikir, siapa tahu Pak ini tuh Ramadan kita yang terakhir. Kan kita nggak tahu. Atau juga mungkin pertengahan kita nggak ada, kita nggak tahu juga. Atau masuk ke bulan suci Ramadan tapi kondisi kita nggak memungkinkan. Nah itu harus kita hindari. Makanya dari sekarang kita berdoa, ya Allah ketemukan, ya Allah ketemukan. Karena pahalanya luar biasa. Perjalanan hidup kita di 11 bulan, insya Allah kalau kita konsentrasi di bulan Ramadan bisa terhapuskan dosa-dosa kita. Kan lumayan ya. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin yadata sanah. Man hadara, siapa yang hadir majlisa al-ilmi, di dalam majlis ilmu, fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, kataballahu ta'ala, maka Allah akan mencatat apanya? Lahu bikulli qadamin iyadatan sanah. Setiap langkahnya itu adalah ibadah 1 tahun Pak. Jadi kalau kita nanti di bulan suci Ramadan kita ngaji Pak, keluar dari rumah kita itu 1 langkahnya itu 1 tahun ibadah. Masya Allah. Ini berarti kan pahalanya luar biasa ini Pak. Bisa kita ibadah 1 tahun full Pak? Gak bisa. Sholatnya kadang di sholat di jam 2:30. Kalau ini sudah dihitung ibadah setahun yang sempurna Pak. Ibadah yang sempurna 1 tahun. Nanti kalau kita melangkahkan kaki kita mencari ilmu, hadir dalam majlis ilmu di bulan suci Ramadan, Allah gantikan langkahnya Pak. Belum ilmunya, belum sampai ke majlisnya, belum nanti apapun yang di dalam, baru langkah kaki kita dihitung setiap langkahnya 1 tahun ibadah. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi sayang kalau orang yang nggak tahu ilmu di bulan suci Ramadan, ya sangat sayang. Makanya kadang-kadang nyepelein, sama aja itu. Yang dipikirkan ya cuman itu Pak. Yang dipikirkan cuma lebaran, kan lebaran harus beli ini beli itu. Padahal semuanya itu ya penting, tapi ada yang lebih penting adalah amal ibadah kita. Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin wa tasbihah fihi afdalu min alfi tasbihah wa ra'atan fihi khairu min alfi rakaat. Shaumu yaumin min Ramadan, pada puasa yaumin 1 hari min Ramadan di dalam bulan suci Ramadan itu afdalu min alfi yaumin wa tasbihah, lebih utama
daripada puasa-puasa 1000 hari pada bulan-bulan pada selain bulan Ramadan. Jadi 1 hari kita puasa Ramadan itu sama dengan 1000 hari kita puasa di bulan yang lain. Masya Allah. Makanya sayang sekali lah kalau kita lewatkan, Pak ya. Min alfi yaumin wa tasbihatu fihi afdalu min alfi tasbihah wa atu fihi khairum min alfi rakaat. Dan tasbih kita wa tasbihatu fi afdal, dan tasbih kita, mungkin tahlil kita, tasbih kita, istighfar kita, ibadah-ibadah kita yang lain, yang berzikir dan semuanya itu sama. 1 kali kita membacakannya di bulan suci Ramadan itu lebih bagus, lebih baik daripada di bulan lain 1000 kali, Pak. Masya Allah. Makanya ini kan luar biasa. Makanya kalau kita kadang-kadang meremehkan, wa raka'atun fihi khairu min alfi rakaat. Dan yang ini rakaat di dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lain. Makanya kalau Ramadan tarawih rakaatnya 20, kapan lagi kita dapat hari-hari begitu? Ini pengennya 8 mulu, kan sayang, Pak itu. Udah 8 pakainya kulhu lah gitu. Biasanya sip 2 tuh. Sip 2 buru-buru 4-4 ada gitu. Kayak formasi ini ya. Formasi sepak bola itu 4-4. 4-3. Tenang, bulan suci ini bulan yang berharga, yang 1 helahan nafasnya digantikan dengan ibadah kita pada Allah. 1 langkah kita mengarah ke musola, masjid, tempat ibadah diganjar dengan 1000 kebaikan. Rokaatnya itu 1 rokaat di bulan suci Ramadan digantikan dengan 1000 pahala, dan itu juga dibandingkan dengan ibadah-ibadah rokaat-rokaat di bulan-bulan yang lain. Makanya sayang, Pak, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya kan begitu, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa amanu? Ya hanya orang-orang yang beriman, Pak, yang terpanggil. Yang lain mah biasa-biasa saja. Makanya orang-orang beriman itulah yang bisa dan sanggup menjalankan ibadah. Nah, itu. Makanya kalau mesin ya harus ada istirahatnya. Ya Ramadan itulah istirahat kita. 12 jam kita istirahatkan. Kita masih beruntung Indonesia. Coba kalau di Amerika itu hampir lebih dari 12 jam. Lebih dari sehari itu, Pak. Kalau kita jam 6 itu sudah buka. Kalau di Amerika di ujung, semakin ke ujung sana itu ada yang sampai malam, bukanya 12 malam, Pak. Karena surupnya, karena tenggelamnya mataharinya itu lama, nggak ngitung jam. Jadi sampai ada yang sampai malam, hitungan kita malam, maksudnya gitu, hitungan kita malam, di sana baru maghrib. Kita beruntung, Pak, itu stabil. Coba kalau kita buka puasanya jam 10 malam, Masya Allah, kejoprak kali itu. Makanya kita banyak diuntungkan itu. Man asbaha shaiman kana lahu maghfiratun li dzunubih. Man, barang siapa yang memberi asbaha shaiman, makanan buka puasa, kana lahu maghfiratun li dzunubih. Barang siapa yang memberikan takzil, berarti ya. Takzil kan buka puasa itu. Puasa. Kana lahu maghfiratun li dzunubih, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, Pak. Berarti orang-orang yang berbuka puasa itu nanti juga kita akan mendapatkan pahalanya untuk diampuni dosa-dosanya. Makanya kalau nanti ada takzil, kita kalau mampu kita memberikannya, karena itu pahalanya luar biasa. Jadi kayak orang yang berpuasanya, wa kana lahum mislu ajrihi min khairi yang kusu min ajrihi syai'u. Jadi seperti mislu ajri min khairi, jadi seperti orang yang berpuasanya, jadi pahalanya double lah gitu semuanya begitu. Kita juga berpuasa, jadi pahala-pahala orang yang puasa juga kita juga mendapatkan pahalanya, dan diampuni dosa-dosa kita di saat kita memberikan dengan hati yang ikhlas. Jadi mudah-mudahan ya, Pak ya, ini waktunya sudah malam, Ramadan ini harus menjadi lebih baik daripada kita. Yang penting kita jangan sampai menjadi orang yang biasa-biasa saja atau sampai membenci bulan suci Ramadan. Itu sangat disayangkan. Dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Persiapkan semua
Kalau sahabat Nabi, ulama salafun soleh dulu 11 bulan Pak, kita juga belum bisa, saya juga belum bisa nih. Kalau ulama-ulama dulu sampai salafun soleh lah itu, kalau kesininya mungkin agak dipertanyakan. 11 bulan itu mencari rezeki untuk Ramadan Pak. Jadi benar-benar disisakan, ditabung untuk persiapan Ramadan. Jadi Ramadan itu khusus ibadah. Jadi khusus ibadah. Benar-benar nggak punya waktu untuk yang lain, hanya ibadah, puasa, sholat, zikir, baca Quran, baca sholawat di bulan puasa. Jadi orang-orang dulu sangat luar biasa sekali. Kita juga sama ya Pak ya, 11 bulan ngumpulin duit nabung untuk puasa juga. Tapi buat pulang kampung, beli baju yang banyak kan, bedanya kan di situ, beda tipis lah. Kalau kita kan sama-sama nabung, tapi bedanya tipis tujuannya. Kalau ulama dulu, orang-orang tua kita, zaman ulama kita dulu itu memang usaha cari rezeki, berdagang semua. Tapi kebanyakan dipersiapkan untuk istirahat di bulan Ramadan untuk ibadah. Luar biasa itu. Nah, kita ya sedikit-sedikit lah. Yang penting kita ini jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita akhirnya dijadikan alasan karena ketidakmampuan kita. Padahal Allah hanya meminta 1 bulan. Silakan 11 bulan tuh, silakan. Masih kurang ya Pak ya? 11 bulan masih kurang berarti ya? Allah nggak minta separohnya, Allah nggak minta seperempatnya, hanya 1 bulan, berarti kan 1%-nya lah Pak itu. Dari 12 bulan silakan. 11 silakan cari duit sebanyak-banyaknya. Bila perlu lembur tiap hari silakan. Tapi di bulan ini ayo buat kita juga lebur dosa-dosa kita. Jangan semuanya dihabiskan untuk hanya urusan dunia. Nah itu kan. Yang belum punya keturunan, yang belum punya usaha, yang lagi usaha, yang lagi cari ilmu, yang lagi apapun, di saat nanti bulan suci Ramadan, futuha, semuanya dibuka oleh Allah Pak. Langit dibuka, pintunya dibuka Pak. Bayangin aja Pak, saya kadang-kadang sampai bingung. Abu-abu bahasanya itu pintu Pak. Kadang-kadang kita nggak tahu pintu langit di mana sih Pak itu ya. Tapi di saat Ramadan Allah bukakan pintu. Allah luar biasa. Kita untuk hanya membuka hijab saja sudah susahnya luar biasa. Tapi di saat Ramadan Allah bukakan Pak. Nggak perlu ngapa-ngapain, sudah dibuka. Kita untuk tembus sampai ke sana aja mungkin zikirnya bisa 50 tahun belum selesai itu. Hanya untuk membuka pintu saja. Tapi Allah di bulan suci Ramadan Allah bukakan semuanya. Tinggal mau nggak kita. Jadi di saat bulan Ramadan mintakan semua untuk perjalanan kita di 11 bulannya itu. Rezekinya diminta, ampunannya diminta, langkahnya diminta. Jadi enak nantinya untuk menjalankan yang 11 bulan itu. Mudah-mudahan ya Pak ya, berdoa terus, berdoa jangan putus biar kita sampai di bulan suci Ramadan. Dan mungkin juga malam hari ini menjadi menutup sementara Pak ya. Menutup sementara ngaji di sini. Ngajinya di rumah. Juga sementara malah nggak ngaji lah gitu. Yasin biasa dibaca seminggu sekali nggak ada ngaji. Jadi bukannya berhenti ngaji, tapi ngajinya di rumah. Nanti juga kalau ada kegiatan juga kita undang kembali lah. Jadi harusnya lebih semangat. Kalau hari-hari biasa sebulan ini 11 bulan itu yasinnya sekali sehari, bulan puasa berarti 7 kali Pak. Biar semangat itu. Begitu. Jangan bulan puasa malah 1 lembar itu dibagi 30, selesai itu yasin 1 bulan tuh. Selembar. Harusnya semangat. Kalau bisa 7 kali sehari kan. Jadi biar afdol. Mumpung pintu langit dibuka, syaitan dibelenggu, neraka ditutup. Makanya hawanya beda. Makanya nanti bisa rasain Pak. Kalau kita masuk ke bulan suci Ramadan, hawanya beda Pak. Untuk ibadah enak, adem. Kenapa? Ya setan dibelenggu, neraka yang panas gitu ditutup, dibuka pintu langit, adem Pak kita itu. Tapi begitu masuk Syawal panas lagi. Udah lain. Begitu 1 hari kita riaya Idul Fitri, udah lain hawanya lagi gitu. Karena dibuka lagi pintu neraka, terus juga langit ditutup kembali, dan syaitan itu yang diterbelenggu itu dilepaskan. Makanya hawanya panas. Nah, ini kesempatan kita dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, jangan sia-siakan untuk kita beribadah lebih khusyuk di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ya Pak ya, semua keluarga kita, saudara-saudara kita
terutama juga bangsa negara kita lah, semuanya diberikan kekuatan, terutama orang Islam bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan.